Ya, teman-teman, kita berada di JKV, tepatnya di Desa Petangkuran. Yuk kita review tempatnya. Ya, di sini ada ketua kelas kita ya. Ketua kelas kita dari 11 TKRO 2. Gimana pendapatnya tentang JKV ini, Mas? Ya, tempatnya cukup nyaman, juga ada pohon yang rindang jadi lebih sejuk. Untuk suasananya juga sangat cocok untuk kumpul atau nongkrong saat sore ataupun malam hari. Mungkin itu saja. Itu merupakan pendapat dari ketua suku atau ketua kepala dari 11 TKRO 2. Yuk. Ya, guys, terus dilanjut lagi. Nampaknya di sini ada orang yang sedang bermain kartu ya untuk mengisi kesenggangan waktunya. Kita lihat. Yuk. Gini gimana Mas Aldi? Gimana pendapat Anda tentang kartu poker ini? Sangat baik. What you looking for? It's me, DLP. It's a style. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKR 2 SMK Negeri 1 Ambal sedang mempunyai tugas, yaitu untuk menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas kami, yaitu mata pelajaran PKK. Kami sekarang sedang berada di JKV. Ya, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya, Mas. Ya, perkenalkan, ini Mas Hoirul Udin atau biasa dipanggil Mas Roro. Untuk pertanyaan mungkin akan disampaikan oleh Mas Adi Setio Nugroho. Silakan Mas Adi. Oke, pertanyaan pertama dari saya. Dulu Masnya itu alumni sekolah mana sih, Mas? SMK Negeri 1 Ambal, lulusan 2012. Oh, lulusan 2012. Mungkin kelas titik. jadi mungkin dulu kita masih SD. TK. Selanjutnya dulu pada saat sekolah itu punya pikiran mau usaha atau bekerja di PT atau mau bikin berwirausaha di rumah awalnya dulu. Mungkin untuk pikiran awal sama seperti panjenengan ya. Untuk siswa mesti awal pikirannya lulus langsung bekerja. Nah, itu awalnya seperti itu juga. Setelah ujian saya belum lulusan ya. Itu saya alhamdulillah langsung bekerja itu di Solaria restoran. Nah, itu kan juga mempengaruhi pemikiran, Mas. Misalkan saya dari bangku sekolah saya pikir saya lulus harus langsung bekerja. Itu awalnya seperti itu sih. Belum ada pikiran untuk berwirausaha. Terus dulu jurusannya apa, Mas? Tata Boga. Tata Boga. Ya. Oke. Selanjutnya, kok bisa sih membaca peluang usaha buka kafe itu? Gimana sih sejarahnya, Mas? Awal mulanya ya sebenarnya saya juga ilmu kepepet, bukan pemikiran pribadi untuk membuka ini peluang ini. Nah, ternyata pemikirannya berkembang itu seiring berjalannya waktu. Sebenarnya awalnya karena saya di rolling ke Manado, tapi saya nggak mau, saya resign, saya di rumah. Nah, itu baru mulai ada pikiran untuk berwirausaha. Awalnya sih pengen chicken tapi nggak boleh oleh keluarga karena jauh lah ibaratnya. Terus disuruh di depan sini, Mas, itu kan di depan ada pohon yang besar. Itu pohon. Di bawahnya itu juga nggak langsung pikiran untuk kopi, itu dawet. Itu yang umum ya. Ketika dawet kan untuk semua, ibaratnya semua orang itu kan menikmati lah, dari segi anak kecil sampai orang dewasa. Terus ketika cuaca panas seperti itu kan alhamdulillah laku, tapi itu tidak berjalan lama, cuma berapa minggu lah. Itu terus terbentur puasa, saya libur puasa. Terus waktu ini jadinya merembet. Tidak apa, Mas, biar lebih positif. Sebenarnya ini pertanyaan satu malah saya langsung bablas. Enggak apa-apa. Nah, dawet nggak berselang lama, terus lebaran ya. Lebaran itu
nambah ayam goreng, tapi itu sebenarnya pemikiran dari kakak saya. Kakak itu kan pengen ayam goreng, tapi untuk basically-nya itu kan nggak ada. Iya. Karena petani, saya yang menghandle ibaratnya yang ide dan lain sebagainya, saya mengcover, tapi juga itu nggak berselang lama. Itu dapat sudah gagal, ayam goreng juga itu sudah menghabiskan banyak puluhan juta lah. Iya. Itu juga hasil dagangan pusat Orang tua atau bang. oh dari Itu sudah gagal lah, disitulah titik terendah ibaratnya, terus frustasi juga setelah awal mula gagal. Saya juga untuk tabungan saya meramu itu juga udah habis gitu. Itu di situ frustasi, cuma tiap hari main mancing dan lain sebagainya. Itu berapa bulan. berarti dulu awalnya itu istilahnya kepontang-panting gitu ya Mas? Ya, itu 2015 akhir lah. Itu setelah titik frustasi itu, ternyata saya ganti lingkungan teman. Dari situ saya kayak anak-anak itu loh, pesantren. Itu kan ada alumni ya, temen. Nah disitulah saya mulai titik kebangkitannya di situ. Ketika ternyata lingkungan yang positif itu akan membawa ke diri kita yang positif juga, Mas. Kalau dulunya kan pas saya ibaratnya terjatuh, kan juga temannya cuma teman-teman main. Jadi ketika kita misalkan ya panjenengan terpuruk, ketika teman-temannya cuma anak-anak main, itu nggak bisa kasih solusi, Malah menambah ya, biasanya. dia cuma apa solusinya itu solusi mumet. Biasanya. Iya, iya, paham. Nah ketika teman-temannya baik, itu pasti akan kasih solusi juga yang baik, Mas. Nah itulah ya, setelah itu 2016 itu kan 2015 akhir, berapa bulan terus gagal, terus berapa bulan cuma main. 2016 agak sekitar berapa bulan lah udah masuk ke 2016, itulah masuk di kopi. Nah kopinya pun kan nggak langsung seperti ini, Mas. Biasalah kendala dari modal biasa umum, itu dari bambu. Awal mula dari kopinya ini ukuran 1,5 meter kali berapa ya, 4 meter kalau nggak salah. Itu sepetak berapa sih sepetaknya? Kalau nggak ada sepetak. Nggak ada. Ya, itu pakai biasa, pakai terpal, pakai gedek bambu itu. Oh, bambu yang disusun itu. Tebak. Iya, tibik. Itu awal mulanya juga seperti itu. Nah itu di situ mulai kadang searching lah di Google untuk menaikkan, ibaratnya pengen tempat yang bagus. Oh ternyata di sini masih jarang, Mas, untuk coffee shop. Oh, masih. Nah seiring berjalannya waktu, saya kan pengen yang tempat minimalis tapi nggak punya modal. Gimana ya caranya saya untuk mempunyai tempat minimalis dari bambu tapi dengan saya nggak punya modal. Nah, awalnya juga mandiri ya, misalnya kayak mungkin mbaknya itu bisa lihat ini yang sebelah sini, Itu kan bambu-bambu itu yang dirangkai. Nah, awalnya saya buat sendiri, Mas. sendiri nggak Iya. dibantuin teman atau siapa? Awalnya enggak, ketika udah mulai ini ada bantuan, tapi rata-rata sendiri sih. Ketika saya nyambi jualan itu kan ketika ada pembeli saya layani terus ngobrol. Ketika enggak ada saya buat anyaman yang dari bambu itu, Mas. Berarti nyelingi lah istilahnya. Ya betul. Jadi waktunya itu sangat produktif banget. Itu ketika udah mulai ramai, saya itu lumayan bagus sih. Terus saya kasih pernis itu kan. Itu dari segi penampilan. Terus atapnya pakai apa itu, daun tebu. Daun tebu. Oh yang. Ya itu kan tradisional banget. Itu awalnya juga itu 2016 itu bagus. Sampai saya menjual gazebo payung. Gazebo payung. Ya itu sampai ibaratnya karena saya merasa saya ternyata mampu membuat gazebo. Di situ keluar kemampuan yang dulu itu sangat ibaratnya
di luar nalar gitu lah. Saya sampai menjual gesiku itu di Puskesmas sampai berapa ya, 1 juta lebih kan Satu untuk setnya. satu payung di benar. Ya, tapi yang payung itu yang awal itu di Puskesmas pernah jual itu. Puskesmas sama di benar. Iya, dulu pernah saya lihat di sini ada Iya. yang kayak payung terus ada Nah, mejanya. itu dari pemikiran mandiri, ibaratnya saya nggak punya modal tapi pengen punya tempat yang klasik gitu mas. Ternyata kita tidak tahu ya skenario nya lah ya. Ternyata saya menemukan saya bisa membuat seperti ini ya. Sudah mulai berjalan ya, tinggal moles-moles mas. Tapi untuk yang tembok itu emang butuh yang model besar. Itu butuh berapa? 2000 tata boga Bu. 2016 sampai untuk benar-benar nge-up-nya itu awal Covid 2020-an kalau nggak salah. Covid itu. Berarti langsung bangun ini apa? Ini yang pakai 2019 tembok. ya. Jadi kan 2016 sampai 2019 kita masih ibaratnya jungkir balik mencari modal. Itu udah sedikit, ketika punya sedikit dikumpulkan gitu loh mas. Benar-benar nge-up itu 2020 itu Covid. Nah untuk ke belakangnya alhamdulillah udah lancar. Karena saya pemikiran awalnya itu saya pengen membuat tempatnya nyaman dulu. Nyaman, pertama Ya nyaman. nyaman. Ketika menunya itu mengikuti di belakang. Jadi seperti pemikiran orang kan beda-beda ya mas. Ketika saya pikirannya tempatnya harus nyaman dulu, baru menu. Kalau awalnya kan menunya cuma standar lah, cuma varian minuman, tapi juga lumayan yang agak unik lah. Tapi harga terjangkau bagaimana mengkompres untuk bisa menarik, tapi harga terjangkau di masyarakat juga nih. Tapi setelah tempatnya jadi itu menu, ketika menu mengikuti itu mungkin lebih enak karena udah ketika kita makan nyaman enak Kan nyaman bukan pasti. ya, Ya. tapi kadang ketika makan enak tapi tempatnya kurang nyaman mungkin di hati kan kurang enak Iya, jadinya. ada yang ganjel kayaknya gimana gitu. Tapi ketika makanan standar tapi dengan dibalut suasana yang nyaman mungkin bisa lebih berkesan. Book dulu, tanya lagi. Oke, selanjutnya tanyanya terus Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, yaitu wawancara terhadap pemilik dari Jack Coffee, yaitu Mas Hawirul Udin atau yang biasa dipanggil Mas Roro. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.